dahulu ya. Iya, Bu. Malia. Hadir, Bu. Aida Nauf. Hadir, Bu. Ijatin. Hadir, Bu. Ayu Mustafa. Hadir, Bu. Siti Masniato. Hadir, Bu. Safira Yanisa. Hadir, Bu. Nurwan Yuni. Hadir, Bu. Ya, semua sudah hadir. Sebelum itu terlihat seperti masih capek ya teman-teman di sini. Untuk memberikan semangat, Ibu pimpin semangat pagi. Jamnya pagi gitu. Ya, Bisa? Bisa. Ya, mulai. Semangat pagi. Pagi. Oke, tepuk tangan untuk kita. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai proses pembentukan tanah. Sebelum itu Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pertemuan kali ini. Untuk yang pertama, kita akan menganalisis proses pembentukan tanah, dan yang kedua, mengkategorikan perbedaan tiap lapisan profil tanah. Sebelum itu Ibu ingin bertanya, apa yang kalian ketahui tentang tanah? Apa itu tanah? Dan apa yang kalian ketahui tentang tanah? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Jatin, gimana? Tanah menyediakan sumber makanan, unsur bara, energi, oksigen, dan air di dalam tanah. Organisme saling berhubungan dan saling membentuk suatu jaringan makanan. Nah, Ibu akan membenarkan jawaban dari Mbak Jatin. Lebih tepatnya, tanah merupakan kulit bumi untuk tempat tumbuhan hidup yang mengandung mineral dan bahan organik lainnya. Tanah juga sebagai pendukung kehidupan tumbuhan, juga sebagai tempat tinggal hewan-hewan kecil seperti bakteri, alga, dan mikroorganisme yang lainnya. Dengan menyediakan unsur hara dan air sekaligus sebagai penopang akar, struktur tanah yang berongga juga menjadi tempat yang baik bagi akar untuk bernafas dan tumbuh. Untuk memahami lebih lanjut, kita akan menonton sebuah video yang akan Ibu tampilkan di LCD proyektor. Nanti kalian akan menganalisis dengan nanti Ibu buat kelompok. Untuk kelompoknya Ibu pilihin atau kalian pilih sendiri? Pilih. Oke. Untuk kelompoknya ini ada. Oke, untuk Mas Haidar dan Mbak Malia kelompok 1 yaitu sifat biologi. Untuk Mbak Idatin, Mbak Ayu, sama Mbak Siti kelompok sifat kimia. Kemudian untuk Mbak Safira dan Mbak Yuni kelompok sifat fisik. Nanti setelah Ibu menayangkan satu video, kalian harus menganalisis sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian kalian harus mempresentasikan satu anak untuk depan. Dan nanti kalau teman-teman ada yang bingung bisa ditanyakan kepada teman-teman. Oke. Kita mulai ya. Ya, Bu. Faktor fisik yang mengetahui pelakukan yaitu iklim siapa. Beberapa pelakukan yang mengetahui kondisi bumi ini adalah faktor fisik, kimia, dan biologi. Faktor fisik yang mengetahui pelakukan yaitu iklim sinar matahari, curah hujan yang mengaruhi suhu bumi sehingga mempercepat pelakukan batuan. Apakah pelakukan ini yang menyebabkan terbentuknya tanah? Untuk lebih jelasnya simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. P agar kalian mendapatkan update video pelajaran, tutorial, dan sekilas
sifat fisik tanah. Iya. Apa yang menyebabkan dapat rusak dan pecah dalam proses pelapukan fisika tanah? Bisa dijawab. Perubahan suhu ekstrim atau pemanasan dan pendinginan, pembekuan dan pencairan air di celah-celah batuan, tekanan air dari akar tanaman dan abrasi oleh air, angin atau es. Apakah bisa menjawab? Terima kasih Mbak Safira. Lanjut kelompok terakhir. Siapa yang mau maju? Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang biologi, pelapukan biologi. Jadi pelapukan biologi dibantu oleh tumbuhan dan mikroorganisme yang membantu memecah batuan dan bahan mineral menjadi partikel yang lebih kecil dari akhirnya menjadi tanah. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Safira. Apa sih contoh mikroorganisme yang membantu melakukan biologis? Boleh langsung jawab. Jadi mikroorganisme yang membantu melakukan biologi yaitu bakteri, jamur, alga, dan cacing. Ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mau maju. Untuk itu, Ibu akan mengambil kesimpulan atau dari materi tadi dan presentasi teman-teman. Pembentukan tanah merupakan suatu proses kompleks yang melibatkan berbagai faktor seperti waktu, iklim, topografi, bahan hidup hewan, dan tumbuhan. Dan proses-proses seperti pelapukan, transformasi, akumulasi, dan pengapuran. Setiap faktor tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakteristik tanah yang berbeda di berbagai daerah. Proses pembentukan tanah dapat memakan waktu ratusan hingga ribuan tahun dan dipengaruhi oleh perubahan-perubahan alam seperti gempa bumi dan erosi, serta oleh manusia yang melakukan aktivitas pertanian dan produksi. Tanah yang terbentuk memiliki sifat fisik dan kimia yang sangat kompleks seperti struktur, kandungan mineral, kandungan air, dan kandungan organik yang mempengaruhi kesuburan tanah dan keberhasilan pertanian. Nah, itu tadi kesimpulan dari Ibu. Kemudian ada yang mau disampaikan dari teman-teman mengenai kesimpulan atau teman-teman yang mau menyimpulkan dari presentasi atau materi kali ini. Saya Bu. Ya, baik. Jadi kesimpulan dari materi tadi ada 2 poin yang saya simpulkan, yaitu yang pertama adalah proses pembentukan tanah, di mana proses tersebut dibantu oleh batuan, udara, humus, air, dan mineral. Terus yang poin kedua adanya lapisan produk tanah atau horizon tanah yang dibagi menjadi 3 lapisan A, B, dan C. Lapisan A ini adalah lapisan yang teratas, lapisan B ini lapisan tempat dekomposisinya tumbuhan-tumbuhan mati atau bisa disebut lapisan organik, dan yang lapisan C atau horizon tanah C ini adalah tempat material hidup atau batuan pelaku. Oke, terima kasih. Buat materi kali ini cukup bisa dipahami atau cukup menarik karena teman-teman sudah menguasai dari 3 materi atau 3 sub bab yang sudah Ibu kasih ke kalian. Kemudian Ibu akan menyampaikan tugas di pertemuan minggu depan. Kalian harus mencari referensi yang berkaitan dengan ciri-ciri tanah, jenis-jenis tanah, dan manfaat tanah. Untuk itu ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas minggu depan. Apakah sudah paham? Teman-teman sudah bisa mencari referensi di jurnal-jurnal seperti Google Scholar atau jurnal-jurnal lain. Ada yang sudah bisa?
sudah pintar ya anak ini. Ya. Oke, selanjutnya Ibu akan merefleksi materi kali ini. Menurut kalian bagaimana pembelajaran kali ini dan ada yang ingin ditanyakan? Jelas. Oke. Nanti di next pertemuan Ibu harap kalian lebih interaktif lagi dan nanti pastinya akan ada tugas kelompok yang ada media praktikumnya ya. Oke, sebelum Ibu menutup pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk itu, Ketua Kelas mohon dipimpin untuk doanya. Baik teman-teman sekalian, karena